Jadi ada beberapa penyebab yang menyebabkan gula aren gagal cetak ya sahabat ya. Faktor yang pertama yaitu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber. Kembali lagi bersama saya Fredo Adwardana dan tentunya di channel saya yaitu Fredo Adwardana. Alhamdulillah yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat sehat rohani dan jasmani, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi dan bertatap muka meskipun melalui video. Alhamdulillah. Oke sahabat, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat para sahabat semua atas bantuan like-nya, subscribe-nya dan komentarnya. Semoga kebaikan para sahabat semua segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pencetakan gula aren yang gagal cetak ataupun bisa dikatakan meleleh sahabat. Jadi ada beberapa penyebab yang menyebabkan gula aren gagal cetak ya sahabat ya. Yang baru saya ketahui yaitu baru dua faktor sahabat, dan yang baru saya alami juga itu sahabat ya. Baru dua faktor. Faktor yang pertama yaitu dari air nira yang kurang baik, dan faktor yang kedua yaitu dari pematangan gula aren tersebut sahabat. Terus makan sahabat. Jadi saya ingin membahas poin yang pertama dulu ataupun faktor yang pertama yaitu dari air nira sahabat ya. Biasanya ada air nira juga yang kurang baik itu sahabat ya. Jadi kalau bisa sahabat itu kalau ngambil air nira itu harus dipisahkan jika ada yang kurang baik sahabat. Ciri-ciri air nira yang kurang baik yaitu dia yang berwarna putih, kemudian yang kental, kemudian yang asam. Itu ciri-ciri air nira yang kurang baik sahabat. Jadi kalau misalkan ada air nira yang kurang baik, itu sebaiknya jika di perebusannya itu dipisahkan sahabat, jangan dicampurkan dengan yang baik air niranya, karena jika dicampurkan itu bisa mengakibatkan fatal ya sahabat ya, fatal akibatnya gitu maksudnya. Bisa gagal cetak, ketika pencetakannya dia meleleh terus sahabat itu. Tapi kalau misalkan air niranya itu warna putih tapi rasanya itu manis, nggak asam, itu nggak apa-apa, tidak masalah dicampurkan dengan yang baik juga sahabat ya. Tapi kalau misalkan airnya udah warna putih terus asam, itu jangan dicampurkan karena akibatnya bisa fatal sahabat, bisa meleleh terus ketika pencetakannya. Kemudian yang kedua itu dari pemasakannya sahabat ya, dari pemasakannya yang kurang matang ataupun kurang tua bahasa saya itu sahabat. Jadi sahabat sebelum mengangkat gula aren itu kalau bisa ambil dulu sampelnya, dites dulu sahabat ya, ditanda dulu gitu, gimana caranya supaya tandanya itu tua ataupun keras sahabat. Kalau misalkan dia masih lembek-lembek itu kalau bisa jangan dulu dicetak, karena kalau misalkan dia belum tua dicetak itu nanti gulanya kurang keras sahabat, dia meleleh terus sahabat. Walaupun dia bisa dicetak tapi nantinya mudah meleleh gitu sahabat. Kalau misalkan tandanya itu udah tua ya sahabat ya, udah begitu ditanda kemudian keras, nanti pematangannya pencetakannya itu dia bisa maksimal, bisa tua gitu. Cara nandanya gimana? Cara nandanya sahabat ngambil air di mangkok kecil ya sahabat ya, di mangkok kecil, kemudian ambil sampel air niranya itu, terus kemudian dipasukkan ke dalam air tersebut. Kemudian sambil sahabat kenyil-kenyil, apa sih bahasanya, dicubit-cubit itu sahabat. Kalau misalkan dia belum keras, belum gimana ya, belum agak keras lah sahabat, itu jangan dulu diangkat kalau dia masih encer. Tapi kalau dia udah mengental ataupun udah keras itu bisa langsung diangkat sahabat, bisa dicetak gitu, itu bisa maksimal matangnya. Jadi penyebab-penyebabnya cuma dua faktor itu yang baru saya ketahui, yaitu dari air nira yang kurang baik ya sahabat ya, dan pematangannya sahabat. Ada juga yang bilang, beberapa penyadap juga itu bisa faktor dari kayu juga sahabat. Saya tanya kenapa kok bisa faktor dari kayu? Biasanya dicampur dengan kayu yang basah. Iya sahabat, kalau misalkan dicampur dengan kayu yang basah, kalau apinya nggak jadi mungkin bisa rusak gitu air niranya ya, bisa asam sahabat. Tapi kalau misalkan apinya jadi, walaupun dia dicampur sama air basah itu tidak masalah. Itu pengalaman saya karena udah pernah saya coba sahabat. Oke sahabat, mungkin penjelasan pada video kali ini cukup sampai di sini dulu ya sahabat ya, karena bahasnya juga nggak perlu lama-lama, cuma mau ngasih tahu buat para sahabat aja gitu kan. Kenapa kok gula aren, biasanya sahabat juga nanya kenapa gula aren ini kok susah bener gitu dicetaknya, meleleh-meleleh aja sahabat. Jadi faktornya itu sahabat yang saya jelaskan tadi. Oke sahabat, terima kasih banyak buat para sahabat semua yang udah nonton video saya dari awal hingga akhir, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komentar. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat para sahabat semua. Semoga para sahabat semua selalu diberikan kenikmatan sehat rohani dan jasmani, dimurahkan rezekinya,
dimudahkan, dilancarkan usahanya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dari saya, apabila banyak kesalahan, kekhilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya ucapkan ribuan mohon maaf buat para sahabat semua. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya, tetap semangat. Bye.